Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Purnamaji dari kelas 4 PJJA. Saat ini saya akan melanjutkan materi dari pengantar GIS dan LDD, yaitu Data Informasi Sistem Informasi Geografis. Untuk mata kuliah pengantar GIS dan LDD, saya diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering. Apa yang dimaksud dengan data dan informasi? Itu data adalah sekumpulan dari fakta. Yang dinamakan data yaitu yang berubah angka. Fakta, fakta ini adalah sesuatu yang bisa diamati dan bisa diukur. Dan informasi adalah proses dari data. Kapan suatu informasi tidak berarti bagi usernya, yaitu pada saat user tidak membutuhkan informasi tersebut. Data dan informasi. Ini merupakan pengertian dari data. Data merupakan bahasa matematikal dan atau simbol-simbol pengganti lain yang telah disepakati secara umum dalam menggambarkan suatu objek, manusia, peristiwa, aktivitas, konsep, atau objek-objek penting lainnya. Menurut Prahasta 2009, data merupakan raw fact atau suatu kenyataan apa adanya. Di gambar ini, datanya adalah panjang dikali lebarnya. Dan informasinya adalah luas areanya itu berapa. Informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Ciri-ciri informasi yang berguna itu pertama dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna, yang kedua itu teliti, yang ketiga relevan, yang keempat siap digunakan pada waktu yang diperlukan, yang kelima itu mudah dimengerti, yang keenam itu singkat, yang ketujuh dapat dipercaya, yang delapan lengkap, dan terakhir itu mudah diperoleh. Sumber kesalahan informasi, pertama itu metode pengukuran dan pengumpulan data yang salah, tidak mengikuti prosedur pengelolaan yang benar, yang ketiga itu data hilang atau tidak terolah, yang keempat itu kesalahan mencatat atau mengoreksi data, yang kelima itu kesalahan dalam prosedur pengolahan atau pemrograman komputer. Yang terakhir itu kesalahan yang disengaja. Relasi umum antara data dan informasi. Data selebihnya dikelola atau diproses atau dikonversi atau ditransformasi dan lain-lain. Contohnya, pada tes TOEFL mendapatkan misalnya ini pada tes TOEFL mendapatkan nilai 400. Tetapi kalau dikonversi menjadi IELTS rupa 4, berarti ini merupakan informasi. Kemudian data apa saja yang diolah menjadi informasi? Contohnya itu sebuah beton memiliki beberapa campuran. Kemudian Anda olah menjadi informasi kuat, tekan betonnya tersebut berapa? Siklus data dan informasi. Misalkan pada saat mengukur kontur, berarti input datanya yang harus diukur adalah tinggi alat, sudut horizontal, sudut vertikal, dan baca rambu ukur. Dari pengukuran ini, Anda memperoleh beda tinggi, kemudian dari beda tinggi, Anda menghitung elevasi, dari elevasi menjadi input data. Yang terakhir itu menggambarkan garis kontur. Itu merupakan proses input atau output. Untuk siklus data informasi itu ada referensi dan basis data.
Basis data adalah kumpulan dari data. Peta geografis ini terbagi menjadi dua, yaitu ada data komponen spasial data, yang kedua itu ada data komponen tematik. Pertama itu data spasial. Data spasial ini adalah data yang berkaitan dengan lokasi atau posisi nilai koordinat, yaitu lokasi dari koordinat sistem topologi. Selanjutnya itu komponen tematik adalah komponen atribut yang menjelaskan data spasial tersebut. Pada gambar tersebut, di samping bawah kiri ini adalah data spasial. Data spasial pada gambar itu adalah jalan. Untuk atribut jalan pada gambar adalah nama jalan, panjang jalan, alamat jalan, lebar jalan, itu berapa. Gambar di sini berupa poligon. Itu titiknya 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah poligon. Datanya di bagian sini luas titik pertama itu 2550 digunakan untuk hutan yang pemiliknya itu lokal. Yang kedua itu luasnya 3900 digunakan untuk campuran miliknya lokal. Yang ketiga itu 3500 digunakan untuk kebun kopi yaitu PT. Ya. Data geografis ini terbagi menjadi dua, yaitu ada spasial data dan atribut data. Data spasial dapat direpresentasikan sebagai titik, garis, atau area yang didefinisikan berdasarkan suatu referensi tertentu, misalnya sistem koordinat. Sedangkan data atribut dapat direpresentasikan dalam bentuk teks, grafik, atau gambar yang berkaitan dengan lokasi spesifik dari data spasial. Sistem. Sistem itu adalah salah satu cara para ilmuwan untuk memahami dunia. Adalah semua hal dikaitkan dengan semua hal lainnya. Satu sistem terdiri dari bagian-bagian, yaitu komponen atau elemen. Setiap bagian dapat merupakan sebuah sistem atau subsistem. Contoh pada gambar ini, sistem ke-1 dan sistem 2 itu berkaitan membentuk sistem-sistem yang lainnya. Sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem gabungan manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sekumpul Sistem informasi juga sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi terkait untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian. Tujuan aktivitas sistem informasi. Tujuannya itu adalah untuk menyediakan dan mensistematika informasi dari seluruh kejadian atau kegiatan yang diperlukan untuk mengendalikan operasi suatu organisasi. Dan itu kegiatan yang dimaksud adalah mengambil atau mengelola, menyimpan, dan menyampaikan informasi komunikasi yang diperlukan di dalam mengoperasikan seluruh aktivitas organisasi yang bersangkutan. Sistem informasi berbasis komputer lawan tidak berbasis komputer. Awalnya tidak berbasis komputer
sehingga tidak mudah untuk dikendalikan dan tidak semua sistem informasi siap untuk segera diadaptasikan dengan sistem komputer. Kalau berbasis komputer itu jumlah sistem informasi yang cukup banyak, dananya yang sangat terbatas, kompleksitas yang relatif rendah, jumlah penggunaan sistem informasi yang relatif rendah, cenderung tetap mempertahankan tenaga manusia dan lain-lain. Karakteristik sistem informasi tanpa dukungan komputer. Data disimpan di dalam media perangkat yang harus dapat dibaca oleh manusia. Kedua, penelusuran data dilakukan oleh manusia. Kecepatan penelusuran menjadi relatif rendah atau order menit hingga jam dan tidak menjadi prioritas tertentu. Yang ketiga, makin besar dan kompleks organisasi terkait, makin sulit untuk memperoleh gambaran yang lengkap dengan cepat. Yang keempat, kecepatan pengolahan data sangat ditentukan oleh kecepatan petugas terkait atau manusia dalam menghitung, menyusun tabel laporan, dan mengandalkan laporan. Yang kelima, transmisi atau pengiriman data dan informasi sebagian besar memerlukan fasilitas transportasi fisik dari media yang digunakan. Yang keenam, penggunaan sarana telekomunikasi masih sangat terbatas. Yang ketujuh, terdapat delay atau keterlambatan informasi yang cukup besar sebagai akibat dari keterbatasan-keterbatasan penelusuran, pemrosesan, dan transmisi data. Sedangkan karakteristik sistem informasi dengan dukungan komputer. Yang pertama itu data tersimpan di dalam media perangkat yang harus dapat dibaca oleh mesin dan bersifat padat hingga lebih mudah dan cepat untuk ditelusuri dalam satuan waktu detik hingga menit. Yang kedua itu kumpulan data yang berukuran besar dapat disimpan di satu lokasi saja. Yang ketiga, kecepatan pengolahan data sangat tinggi atau order detik, menit, hingga jam sangat tergantung pada volume data, ruangan penyimpanan, RAM, dan prosesor terkait. Yang keempat itu transmisi data dapat juga dilakukan melalui sarana telekomunikasi. Yang kelima, delay atau keterlambatan yang terdapat di aliran data dan informasi relatif kecil karena proses-proses penelusuran, pengolahan, dan transmisi data dapat dilakukan dengan cepat. Yang keenam itu lokasi-lokasi pengembangan dan pengoperasian sistem informasi yang tersebar tidak menghalangi kemudahan dalam memonitor dan mengkoordinasikan segala aktivitas terkait atau tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.